Pemirsa, pengadaan sewa jet pribadi di KPU RI dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Koalisi anti korupsi menduga adanya indikasi markup atau penggelembungan dana dalam sewa jet pribadi. Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti penggunaan anggaran yang dilakukan KPU untuk penyewaan jet pribadi pada pemilu 2024. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Baik, ketemu lagi dengan YouTube Transparansi Internasional Indonesia. Nah, kali ini saya ketemu dengan teman dari UGM. Nah, saya sebut teman biar akrab ya. Ini ada Mas Riko Wibowo dari Departemen Administrasi Negara ya namanya Mas ya. Administrasi Betul, Negara, Hukum Fakultas, Administrasi Negara. ya, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah, Mas Riko ini akademisi yang sering kita ajak ya membantu kita dalam banyak hal, terutama di isu-isu pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan apa yang mau kita diskusikan hari ini, eh, kita akan bicara soal eh, penyewaan private jet oleh KPU di pemilu 2024. Nah, saya kira ini teman-teman bisa mengikuti kasusnya. Ini Mas Riko, ini sudah hampir 2 bulan kasus ini bergulir terutama di media ya sejak kita laporkan ke KPK. Dan sampai hari ini kita belum juga mendapatkan kejelasan soal perkembangan kasusnya, apakah akan diusut apa tidak, gitu. Nah, saya punya banyak pertanyaan ya, mungkin kita akan singkat nanti di beberapa isu, tapi kira-kira ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa mendapatkan apa pencerahan dari Mas Riko nih soal bagaimana melihat penggunaan private jet di internal KPU ini yang kaitannya dengan pengadaan dan perjalanan dinas pejabat negara. Nah, pertama saya mau nanya dulu nih, Mas Riko, soal bagaimana nih pandangan Mas Riko soal apa pengadaan private jet itu sendiri secara umum ya, karena eh, isunya cukup apa di publik, termasuk beberapa kejanggalan-kejanggalan yang pernah disampaikan oleh teman-teman NGO ya, mulai dari di perencanaannya bermasalah, kemudian diindikasikan ini pengadaan yang tiba-tiba muncul, kemudian banyaklah, termasuk vendor yang disebut broker ya. Nah, ini gimana, Mas Riko? Ya, kalau Milan Kundera tuh bilang bahwa hidup adalah perjuangan melawan lupa, gitu, berarti ya sudah klop gitu. Perjuangan melawan lupanya bukan hanya untuk konteks kekuasaan, tapi juga untuk melawan lupa dari jatuh di lubang yang sama berulang-ulang gitu. Kawan-kawan KPU dulu udah pernah terjerembab pada waktu kasus korupsi kan, pada waktu 2004 ya kan, korupsi pengadaan tinta dulu. Um, nah, tapi kalau yang dulu itu memang ada nakalnya, ada juga ada juga justifikasinya gitu ya. Karena mepet gitu, terus kemudian mereka melakukan penunjukan langsung gitu, penunjukan langsungnya di split tiga, mana Indonesia bagian barat, tengah, timur gitu ya. Nah, itu penunjukan langsungnya debatable karena memang sudah di depan mata nih pemilu gitu, uang lambat turun, approval dari DPR terlambat, sehingga ada semacam oke gitu, yang perdebatan lah ya gitu. Tapi hasil akhirnya kita perlu tetap curiga karena ada uang yang masuk dari rekanan dan digunakan oleh si Kanta Prawira pada waktu itu ya. Nah, bayangan saya tapi harusnya kan mereka belajar dari kesalahan itu, harusnya lebih hati-hati gitu ya. Nah, ini tergoda lagi gitu atau kepleset lagi gitu. Dan
atau tidak-tidaknya tidak peka dan tidak sensitif sehingga isu ini apa tuh ke blow up gitu ya, keangkat ke publik gitu. Peta besarnya saya pikir itu. Jadi memang ya serba lupa gitu. Kalau Nah, bahasanya sopannya gitu ya. Nah, padahal atau serba tergoda. ya. Nah, ini kan artinya ada, maksudnya dalam tanda petik ini ada kecurigaan kalau ini bermasalah ya, walaupun ini belum diusut ya secara pidana ya. Nah, tapi ini soal itu tadi yang saya sebut tadi Mas Riko, soal apa dugaan dari masyarakat sipil itu kan satu, eh, pemenangnya ini broker, diduga broker ya, karena setelah ditelusuri dia ini tidak punya pesawat, lalu dia menyewa pesawat dari perusahaan lain. Itu satu ya. Terus ini dugaan kita ya. Nah, ini kita mau mengkonfirmasinya dari sisi hukum administrasi negara itu seperti apa. Kemudian ada temuan juga soal apa kontrak yang berulang. Jadi eh, di Januari itu KPU menyewa satu private jet, di Februari nyewa lagi. Jadi ada dua kontrak dengan penyedia yang sama. Nah, itu kan kalau menurut TI ya, sepengetahuan apa sepemahaman teman-teman, itu ada indikasi mengarah ke kickback gitu kan. Ya seperti memilih orang untuk kedua kalinya lah gitu ya. Kemudian apa hal lain yang mungkin bisa di apa di disampaikan ke publik ya. Termasuk ini satu Mas, satu lagi soal RUP, Rencana Umum Pengadaan. Nah, RUP-nya itu kalau dilihat di sistem itu diumumkan 1 November 2024. Tapi pengadaannya sendiri itu di Januari, Februari, dan Maret 2024. Nah, itu secara administrasi gimana itu Mas Riko? Tiga hal itu. Tadi yang pertama tadi apa? Pertama soal apa kontrak yang berulang. Kedua soal broker. Jadi, Oh, yang pertama tadi broker ya. oh sorry, pertama broker, yang kedua Oke. kontrak berulang, yang ketiga adalah soal administrasi pengumuman pengadaannya yang seperti di backdate. Ya, ingatkan saya bahwa ini tempus kejadiannya tahun dua Dua ribu ribu dua dua ribu tiga dua empat ya, 2023 2024. Oke, clear. Kawan-kawan mau kindly reminder. Jadi kalau mau melihat situasinya, saya coba melihat pakai zoom in, zoom out ya. Mari kita lihat. Zoom outnya gini, maksud zoom out itu maksudnya mau lihat pakai helikopter view gitu. Situasi ini dimungkinkan gara-gara pemerintah itu melonggarkan aturan pengadaan barang dan jasa secara signifikan zamannya Jokowi akhir. Em, Justifikasinya adalah perang Rusia Ukraina, COVID, recovery pasca COVID dan segala macamnya. Sehingga mereka sehingga apa orang itu kalau mau daftar jadi rekanannya pemerintah gampang banget gitu. Ini kan yang tempo hari juga sudah ditulis sama teman-teman ICW, teman-teman TI juga ngangkat itu waktu pas kita nulis bareng dengan apa TI juga kasih catatan di RUU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga mention tentang itu gitu. Dari yang seharusnya 10 sampai 11 screening mekanisme untuk dicek gitu ya. Ini cuman orang upload, daftar upload gitu. Nah, akhirnya yang beginian ini terus itu yang pertama, yang kedua itu Em, kalau semua itu dulu disentralisir di LKPP untuk proses verifikasi, apakah suatu rekanan itu eh, oke apa enggak kualifikasinya, terus kemudian dia memang menaruhkan harga yang paling bagus atau tidak gitu ya, itu dicek dengan sangat cermat di LKPP. Nah, gara-gara surat edaran dan instruksi Presiden Jokowi gitu ya, untuk percepatan pengadaan barang dan jasa itu jadi kehapus gitu. Singkat cerita, patut diduga itu adalah pintu masuk dari semua anomali yang terjadi bukan hanya di sini, tetapi di aneka tempat dimanapun. Ya kan? Ya. Ini adalah satu bukti tambahan selain dari yang
kejadian OTT yang di Riau itu, di kabupaten mana itu, saya lupa, dan OTT di Bandung ya. Cuman yang ini bukan OTT gitu aja gitu. Tidak sempat. Tidak sempat ya kan, karena waktu itu Tapi lagi tapi saya dengar ada infonya ya. itu terendus KPK. Ah, Informasi itu ketika di awal-awal pengadaan itu terendus lalu nggak tahu gimana tetap jalan tapi mungkin nggak tahu entah masalah vendornya atau enggak. oke. Ya, tapi dari sisi apa tuh? Kan kita mengkritik keras ya. Saya pikir masyarakat sipil, akademisi juga mengkritik keras terhadap pendekatan Jokowi yang tidak cermat dan tidak hati-hati, sangat pragmatis itu, gitu kan? Pokoknya apa? Pokoknya keran dibuka gitu, dipermudah. Akhirnya LKPP nggak mampu nampung melakukan verifikasi itu. Tapi dia juga nggak berani pegang bola panas sendirian. Akhirnya semua bolanya dioper ke masing-masing KLPD, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, gitu. Nah, pat gulipatnya jadinya terjadi ya dan semakin dimungkinkan. Ini ada pengusaha jet, mungkin sudah main mate sebelumnya atau gimana gitu ya, atau udah dapat kabar masuk, tidak pakai proses screening, terus kemudian ditunjuk lah gitu kan. Nah, tunjuk lah dan harganya kita juga menjadi tidak bisa verifikasi. Pokoknya mainannya itu kan dengan pendekatan atau yang mungkin kawan-kawan juga familiar gitu ya. Ada apa? Ada fenomena uang klik gitu ya. Nah, jadi Ada klik saya kickback. maka dapat cashback dalam tanda kutip gitu kan. Nah, akhirnya ini kan yang terjadi toh gitu. Nah, jadi kalau fenomena itu terjadi di mana di aneka tempat, maka jadi sangat-sangat logis kawan-kawan apa kawan-kawan LSM itu juga berpikiran kritis untuk menilai bahwa ini ada pat gulipat terjadi, gitu. Ya Nah, kan? ini kalau dari sisi apa tadi perusahaan yang tidak diverifikasi, ya, jadi semua Ya. semua ya saya pun misalnya baru bikin PT kemarin lalu saya daftar di LKPP jualan apa gitu, itu langsung bisa tayang gitu ya. Kira-kira tidak ada Kurang proses lebih seperti itu, ya, karena proses verifikasinya kan jadi apa? Proses verifikasinya menjadi sangat mudah gitu. ya, jadi loss gitu ya. Nah, Betul. kalau kaitannya sama yang tadi saya sebut soal broker tadi, Mas Ya, Iko, itu ini kan dia mendapatkan pengadaan sewa private jet. Ini ya, kita perlu sebut nama PT-nya ya biar ada ini. ya ada di Ya, media dari juga. media. Nah, tapi kemudian dia tidak punya barangnya. Dia Hmm, ambil dari pihak lain. Nah, sepengetahuan saya nih, yang saya baca misalnya, tidak boleh kan perusahaan itu mensubkonkan pekerjaan utama. betul. Nah, maksud saya itu kategorinya apa kalau kayak gitu? Kalau dia mengambil lagi dari orang. Ya, berarti pemerintah itu sedang berurusan sama middleman kan? Kan Hmm. middleman itu kan kan badan publik itu harusnya bermitra sama orang yang paling berkompeten. Iya. Penyedia yang paling berkompeten gitu kan. Supaya apa? Supaya hasilnya, supaya anggarannya bisa efisien ya kan, barangnya bisa dapat bagus dan nggak perlu ada biaya-biaya tambahan lagi untuk Iya. mendapatkan barang atau jasa tersebut gitu. Nah, masalahnya adalah pada aneka kejadian itu kita tidak sedang, badan publik tidak sedang bermitra sama sama si pemain utamanya gitu. Tetapi pada middleman ini orang yang kemudian melakukan markup sedemikian rupa sehingga kita harus bayar lebih mahal atau pembayar pajak jadi badan publik harus bayar lebih mahal, akhirnya membayar pajak dirugikan, ya kan? Untuk barang yang gitu-gitu aja gitu. Nah, itu kan filosofinya kan gitu. Hmm. Mengapa kita melarang mereka itu atau penyedia itu melakukan subkon gitu, Oke. ya kan? Jadi biayanya, salah satu dampaknya itu adalah biayanya jadi lebih tinggi gitu ya.
biayanya menjadi lebih tinggi untuk kemanfaatan yang zero, tidak ada manfaatnya. Nah, Kenapa kita harus bermitra sama dia? Dia kehilangan justifikasi konseptual mengapa dia dipilih. hmm. Dan Nah, itu dia dipilih 2 kali. nah, Jadi itu rentetannya. Jadi setelah ya, itu, nah dia dipilih 2 kali. Gimana itu Mas Riko? iya, Untuk pesa- pesawat atau objek yang berbeda. Jadi pesawatnya jadi ada lebih dari satu ini. Itu apakah kelanjutan dari yang tadi itu? iya. Jadi Atau secara ini dibolehkan nggak kayak gitu sebenarnya? regulasinya, regulasi. Jadi kita harus bedakan antara em, kan gini nih, regulasi di Indonesia ini kan ada aneka aneka ini ya. Ada regulasi yang berusaha menghalangi perilaku buruk, tapi malah regulasinya diubah banyak sekali, gitu kan? Hmm. Eh, ada regulasi yang em, ada regulasi yang malah menciptakan permasalahan tambahan. Nah, ini contohnya, ya kan? Gitu. Ada regulasi yang sifatnya soliter. Dia itu kita nggak bisa bilang bahwa dia buruk atau dia baik gitu ya. Tapi baru bisa kita analisa setelah ada konteks tertentu. Oke. Nah, repeat order ini itu adalah yang kategori terakhir. Repeat ordernya sendiri itu adalah hal yang secara konseptual boleh dilakukan. Ya, oke. Di luar negeri juga repeat order kita ya sama seperti kita beli barang atau kita beli barang di Tokopedia kah atau kita misalkan apa datang berkunjung ke toko yang sama atau membeli barang yang nggak ada masalah dengan itu gitu. Tapi pertanyaannya adalah mengapa kita milih berulang kan gitu kan jadinya kan gitu. Kenapa? Apakah mitra kita ini memang didasarkan atas kompetensi, kualifikasi, harga yang paling oke gitu kan buat membayar pajak ataukah memang karena motivasi-motivasi yang sifatnya pribadi gitu. Secara konseptual sih begitu ya. Dan kalau misalkan tadi hulunya itu bermasalah, maka repeat ordernya otomatis Bermasalah. bermasalah. Oke. Nah, ya berarti kan tadi pertama soal memang tadi Mas Riko bilang soal regulasi ada pelonggaran ya. Kan Pelonggaran. pemerintah itu kan kalau kita lihat ke belakang kan selalu membanggakan soal eh, elektronik elektronik gitu ya. Nah, Jadi dari e-purchasing, e-katalog dan seterusnya. Nah, ini kan salah satu yang di pesawat ini kan ini e-purchasing juga. Nah, ya, masuk kasus-kasus yang Mas Riko sebut tadi yang di Pelalawan itu e-purchasing juga. Jadi betul. eh, ya ada upaya untuk apa melonggarkan lalu ada malah menimbulkan potensi penyalahgunaan, potensi korupsi yang mungkin makin lebar. Nah, itu dari sisi pengadaannya. Nah, ini kita agak bergeser ini Mas Riko ke isu soal perjalanan dinas Hmm. negara. Nah, ini kenapa mau dikaitkan karena private jet ini digunakan oleh KPU untuk melakukan dalam bahasanya di media itu adalah memonitoring proses distribusi logistik. Nah, jadi kalau kita baca ininya apa kita baca mata anggarannya itu disebut eh, se apa disebut sebagai belanja sewa dukungan kendaraan distribusi logistik. Jadi cukup umumnya. Nah, bagi awam, bagi kita, saya juga misalnya, ketika membaca itu dan ketika itu muncul di media di akhir-akhir 2024, itu membayangkan KPU membawa logistik pemilu dalam bayang saya nih. Tapi ternyata setelah makin ke sini, ya, setelah kita munculkan di publik bahwa ternyata ini bukan untuk mengangkut logistik, mengangkut barang, tapi mengangkut orang. Nah, orangnya siapa? Hmm. Nah, tentu ada komisioner KPU, ada pejabat di KPU, dan birokrat di KPU. Nah, intinya kan ini jadinya perjalanan dinas ini namanya. Betul. Nah, perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas sendiri menurut
apa yang kita bisa cari di media ya, itu kan ada standar ya. Ada standar perjalanan dinas pejabat publik, itu ada PMK-nya. Terus di KPU sendiri sebenarnya juga bikin peraturan KPU sendiri, ada keputusan KPU juga yang mengatur soal standar perjalanan dinas di internal mereka. Dan sebetulnya sama nih standarnya. Nah, kalau kita, kalau saya mau tanya nih, sebenarnya secara administrasi negara seberapa mengikat itu? Jadi, apakah ini bisa dikesampingkan? Jadi, kalau dia kan kalau yang saya baca ya, misalnya si si ini cuma boleh dapat ekonomi, tapi kemudian diambil eksekutif. Kan standarnya ekonomi nih, tapi diambil eksekutif atau mungkin di atasnya lagi. Nah, itu seberapa kuat itu kita apa? Maksudnya seberapa kuat PMK itu atau keputusan internal KPU itu terhadap apa implementasinya di lapangan? Apakah harus atau bisa tuh di luar itu? Ya, defaultnya adalah sebagai regulasi dia adalah mengikat, ya kan? Sebagai regulasi dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan selaku eh, apa pihak yang punya otoritas selain sebagai semacam bendaharanya negara gitu ya, dan dia juga punya kewenangan-kewenangan di isu keuangan, maka itu adalah hal yang harus dipatuhi oleh semua KLPD gitu ya. Sehingga apabila ada distorsi atas itu, Hmm. uh, perlu ada justifikasi yang amat kuat. Kenapa ada distorsi seperti itu? Justifikasinya apa? Ya, jadi itu adalah pegangan buat bukan hanya buat teman-teman yang pelaksana, tetapi juga pegangan buat teman-teman yang melakukan audit atas hal tersebut kan. Jadi sebagai bentuk akuntabilitas based apa patokan hitam di atas putihnya itu gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa itu tidak mengikat. Enggak, itu justru itu mengikat dan itu patokan utamanya. Oke. Nah, itu satu. Berarti kan mengikat ya. Ya, Kalaupun di luar itu mesti ada justifikasi. betul. Oke. Nah, kalau inilah pertanyaan lanjutannya. Justifikasi seperti apa yang dibutuhkan oleh KPU untuk apa apa menggunakan private jet itu sebagai instrumen untuk pengambilan dinas. Nah, ini kalau kita lihat di media-media yang dikonfirmasi oleh KPU, kan dia menjustifikasi soal justifikasinya ini itu lisan ya. Itu adalah soal satu dia mengatakan satu ini soal mepetnya tahapan pemilu. Jadi waktu Betul. mereka terbatas. Jadi waktu mereka bilang cuma 75 hari. Terus yang kedua, dengan private jet, mereka bisa menjangkau itu tadi awalnya katanya wilayah terluar, tertinggal dan lain-lain itu yang tidak yang sulit dijangkau komersil kalau pakai private jet bisa lebih mudah. Jadi itu justifikasi kedua. Dan kemudian justifikasi lain lah. Nah, maksud saya secara administrasi negara yang secara hukum itu kita mesti ada bentuknya nggak? Maksudnya ada Betul, betul. bentuknya apa? Misalnya kalau aku bayangkan dengan COVID misalnya, itu kan diubah dulu, ada perpunya macam-macam kan, ada dalam tanda petik darurat gitu. Nah, di Ya, internal pemerintah dari sisi administrasi negara itu mesti ada surat atau keputusan atau apa itu kira-kira untuk baik. menjustifikasi itu. Pertama kan gini, jadi eh, saya mau permisi eh, apa ingatkan kawan-kawan pemirsa YouTuber ya bahwa masa jabatan seorang untuk jadi anggota KPU itu 5 tahun. Itu dulu kan masuknya ya gitu. Dia kerja untuk periode tertentu yang sangat padat, tetapi dia itu sudah mulai kerja nyicilnya sejak dia diangkat sebagai anggota KPU yang kerjanya 5 tahunan. Iya. Itu dulu mungkin kita masuknya kan. Nah, em, bahwa memang pada fase yang paling kritis itu pemilu 2024 kemarin lebih masa kampanye terbatas, oke gitu, fine gitu. Tapi apa bukti bahwa
itu belum memberikan garansi atau payung legitimasi apapun untuk sewa private jet, Hmm. ya kan? Nah, kenapa? Bagaimana kita tahu loh? Pertama, organisasi sudah didesain Hmm. bahwa ini adalah kerja yang sifatnya kolektif. Dia nggak cuma satu orang, dia beberapa orang. Artinya bisa dong, satu pergi kemana, satu pergi kemana. Logis dong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem birokrasi sudah mendesain siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Sudah didesain untuk berjenjang. Itu apa? Untuk memastikan agar tidak semua diurusin sama pusat. Oke. Ya kan? Berarti kan ada proses yang harusnya oke menjadi wilayahnya kawan-kawan yang di sebelah sana, wilayahnya mana gitu. Kan berjenjang dia, kedua, Oke. ya kan. Yang ketiga gitu ya. Apakah sudah ada? Apakah ada bukti bahwa dia itu memang perlu ke wilayah-wilayah tertentu seperti itu? Hmm. Ya kan? Kebutuhan berarti ya ini, ya. Betul, betul. Harus ada bukti. Loh, memangnya dari Zoom nggak bisa, ya kan? Atau pertemuan-pertemuan selanjutnya nggak bisa. Memang Huduat WNH-nya nggak jalan. Ataukah memang itu mau diakui sama KPU? Kalau misalkan mau diakui, mari kita buka gitu. Supaya jadi pembelajaran publik publik sama-sama kan gitu. Nah, bahwa memang, wih, untuk yang KPU yang daerah sini, ya, kabupaten ini, wah ini susah banget nih kita koordinasinya gitu. Hmm. Nah, provinsi udah angkat Kayaknya tangan. kayaknya nggak dibalas gitu. Ah, ya kan? Nah, dikacangin misalkan, di ghosting. Wah, itu kan menarik jadinya tuh. Hmm. Oh iya nih, berarti nih kampret nih nggak usah dipilih lagi nih. Gimana caranya kan kita jadi punya memori memori kolektif untuk melakukan pengawasan, ya kan? Nah, apa buktinya? Apa justifikasinya gitu? Dan kalau misalkan kita lihat cara kerja berkontraknya kan itu artinya cara berkontraknya itu kan berdasarkan penelusuran dan juga apa yang teman-teman ini. Itu ingatkan saya, Hmm. caranya dia bermitra adalah 80 sampai dengan 100 jam per bulan. Bener nggak? Ya kan? Iya ada. Cara sewanya dia itu loh, Ya. sewanya. Loh berarti kan dia memang nggak benar-benar nggak punya kan? Dia nggak punya identifikasi gitu bahwa oke saya perlu ngawasin yang X gitu, saya perlu ngawasin yang Y. Dia nggak punya, makanya dia bikin seperti itu. Jadi itu bagi saya ini kalau masih dalam hukum administrasi negara ini masuknya itu adalah eh, langkah atau perbuatan yang unreasonableness. Jadi kalau Hmm. unreasonableness nggak masuk akal kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bagi orang Barat, unreasonableness itu kasar sebenarnya. Cuman kalau masuk di tempat kita jadinya kurang apa, ya, nggak masuk Oke. akal lah gitu kan. Gitu. Unreasonableness itu bagi orang Barat itu adalah hal yang apa lucu banget, ya kan? Kok ada pejabat publik ya yang harusnya untuk kecerdasan rata-rata apa itu bisa melakukan sesuatu dengan terukur, dia tidak mampu melakukan terukuran itu. Padahal eh, basisnya Barat atau peradaban Barat itu adalah pada rasio gitu. Jadi orang saja bisa berpikir secara rasio gitu. Kok ini ada pemimpin kami yang tidak berpikir secara rasio. Jadi unreasonableness itu bahasa yang tajam gitu. Cuman kita nggak punya benar-benar padan katanya, tapi jadinya kalau kita bilang bahwa ini adalah hal yang irasional atau tidak masuk akal gitu, si pejabatnya mungkin masih ah, cukup masih bisa mungkin kan untuk tersenyum gitu ya. Padahal itu adalah tuduhan yang sangat serius sebenarnya gitu. Nah, nah berarti kan itu tadi eh, kalau ada justifikasi, justifikasi yang saya sebut tadi itu tadi tidak masuk akal ya, karena Iya, alasan tadi ya soal betul. Tiga tadi ya layernya ya tadi ya. organisasinya besar, ada Hmm, pusat ada di daerah, betul. sistem masih memungkinkan kita masih bisa apa dan seterusnya. Termasuk tadi identifikasi itu menarik tuh. Ini saya baru bisa menarik satu garis ya. Soal identifikasi kebutuhan tadi yang disebut Mas Riko tadi soal kalau dia bisa metain daerah-daerah yang mau dia kunjungi, harusnya dia sudah tahu berapa jam dia ke sana, berapa jam Iya. Dan ya, apakah perlu pakai private jet ya apa enggak? atau Ya tidak. kan? Jadi Harusnya malah nggak perlu kalau gitu. Nah, jadi ada semacam apa, makin menguatkan malah justru ini bahwa reason mereka, alasan mereka yang di ini di apa dipublish di media itu yang soal
mepet dan lain-lain itu sebenarnya bisa dibantah sangat mudah ya dengan kalau kita mau menyampaikan ini dari sisi administrasi tadi. Hmm, Nah, betul. nah, organisasi mereka yang sebesar ini sangat tidak mungkin, apa, sangat tidak masuk akal kalau kemudian membutuhkan penanganan langsung oleh pusat itu Pak Sekjen, pimpinan KPU mesti woro-woro ke daerah-daerah terluar itu, gitu. Tapi saya dengar ini juga karena faktor psikologi, Mas. Jadi, Mas Riko. Jadi ada alasan ini yang saya dengar ya adalah eh, ketika mereka datang, seolah-olah itu jadi ada tekanan psikologis nih terhadap apa? Terhadap komisioner di daerah, termasuk di kabupaten kota. Jadi dalam tanda petik ya mereka jadi lebih rajin gitu. Jadi ada alasan psikologisnya. Jadi kalau ketika Pak Sekjen anggota KPU itu turun ke daerah, mereka jadi lebih giat bekerja. Kira-kira itu Ya, intinya. ya, ya. Ya Atau alasan nggak sih. perlu datangnya pakai private jet tuh. Iya itu. Nah, Dan nggak perlu nah, berbondong-bondong kan. itu bantahan kedua. Ya, ya, ya. Nah, nah berarti kan itu tadi. Jadi kalaupun ada justifikasi, justifikasinya itu mesti juga harus bisa diukur ya. Yang tadi Betul, betul. proporsional atau tidak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya eh, tidak bisa diukur nih, sorry, tidak bisa di apa namanya, alasan ini tidak masuk akal yang tadi disebut ya. Ya, Nah, ini kan artinya ada kalau kita kaitkan dengan biaya, tentu ada perbedaan biaya ya. Jadi kita pernah hitung ya di tahun 2024 itu kalau seluruh anggota KPU yang bertujuh orang itu ditambah staf 10 itu berkunjung ke semua provinsi di Indonesia dengan naik private jet itu nggak sampai 3 miliar. Nah, tidak sampai 3 miliar. Nah, tapi kalau private jet itu kan di atas 40 miliar. Jadi ini kan kalau kita mau sebutkan ini kan ada selisih yang begitu jauh. Nah, kalau misalnya alasan ini tidak bisa diterima, ini saya baru baca ada laporan dari BPK pemeriksaan apa apa ikhtisar LHP semester 1 2024 itu ada perjalanan dinas yang melebihi dan ganda katanya dan harus mengembalikan 16 miliar KPU ini. ya, Tapi ini mungkin nggak ada kaitannya sama ini karena ini kan baru masuk. Nah, maksud saya kalau ini nanti jadi temuan dan seterusnya, itu kan selisih itu kan secara hukum administrasi harus dikembalikan, gitu nggak? betul. Betul, betul. Jadi, Nah, eh, pertama ya saya mau tarik ulang apa poin yang tadi kita mengawali diskusi di awal tuh ya, bahwa KPU itu nggak belajar atau tidak sungguh-sungguh belajar birokrasinya ya dari kejadian korupsi tahun 2004. Perlu diingat bahwa kenapa si Kanta Prawira itu terjebak, ya kan? Atau omongannya dia tentang kemendesakan itu tidak dipercaya oleh publik karena dia itu menerima uang saku double untuk perjalanan dinasnya ini, Mas. Gitu. Jadi dari penyedia di India dia dapat, terus dari KPU dia juga minta. oh Itu dari dia birokrasinya. kanan kiri oke ya. Kanan kiri oke, semuanya mau disosor gitu. Ketika kasusnya naik, terus kemudian dia buru-buru untuk kembaliin. Gitu. Tapi kan mau poin saya itulah kita sedang berbicara di kasus yang lokusnya ini sama persis gitu. Nggak belajar kan jadi gitu. Apa namanya kalau misalkan orang kok ngikutin masalah yang sama terus berulang-ulang 20 tahun bergerak baru sama kejadiannya itu. Nah, jadi eh situasinya ini seakan-akan mengingatkan atau saya dejavu dengan melihat kasus yang itu dengan kasus yang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya, ya memang pendekatan yang paling apa pendekatan yang bisa dipus selain dari pendekatan hukum pidana maka adalah pendekatan hukum administrasi keuangan negara gitu kan. Nah, jadi harus dipus atau punya peluang untuk dipus sehingga nanti bisa menghasilkan kesimpulan di mana para pelaku ini diminta untuk mengembalikan kelebihan atau besarnya yang terjadi itu.
yang punya otoritas ini kawan-kawan BPK tentunya ya. Tetapi PR besarnya bagi akademisi, masyarakat, aktivis masyarakat gitu ya, teman-teman LSM, itu adalah bagaimana merawat memori kolektif ini supaya em, apa orang-orang itu enggan betul gitu, pejabat itu enggan betul eh, untuk riwah dan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Dia melakukan kalkulasi yang berulang, jangan sampai nanti kayak begini, jangan sampai nanti begini. Pada sebagian pejabat bekerja, cuman yang ini nggak tahu apa, lupa minum obat, lupa jadinya. Nah, tapi kalau misalnya ada kayak gitu, jadi secara administrasi nih, BPK misalnya menyatakan bahwa ada perjalanan dinas ganda, kemudian ada perjalanan dinas eh, di luar apa standar, melebihi Hmm. standar, lalu kan diwajibkan mengembalikan. Tadi disebut sanksinya itu Ya, adalah sanksi. ya. Itu kalau tidak dibayar itu bergeser kemana dia? Apakah cukup menjadi temuan, jadi artinya laporannya, saya nggak tahu itu nama laporan nanti apa, tidak bisa diaudit gitu ya, atau Mhm. itu bisa bergeser ke ranah hukum yang lain. Oh, kan begitu nanti em, nanti kan ada semacam pendekatannya, ada semacam em, mediasi gitu ya, gitu. Mereka juga pihak-pihak yang diminta untuk bertanggung jawab itu dia punya hak untuk membela diri, which is fine, oke itu. Itu adalah hal yang logis karena BPK boleh saja salah gitu. Kita kan nggak sedang ngomongin tentang kasus ini aja, tapi aneka kemungkinan kasus-kasus yang lain ya gitu, di mana BPK katakanlah miskalkulasi atau juga melakukan kesalahan, dia juga orang-orang yang dituduhkan juga punya hak untuk membela diri gitu. Terus kemudian BPK bisa melakukan eksaminasi ulang dan kemudian melakukan penetapan gitu. Nah, atas penetapan kekurangan ini itu adalah yang harus dipenuhi oleh masing-masing orang. Em, eh, Jika itu eh, pendekatan yang awal itu adalah dia akan dipantau dalam proses dilakukan dalam instansi itu sendiri. Hmm. Tetapi dalam supervisinya BPK. Nah, apabila tidak, maka BPK bisa masuk dan bahkan nanti tudingan bisa lebih serius kalau misalkan tidak diindahkan, seperti memang sengaja untuk merugikan keuangan negara. Dan itu bisa masuk dalam klasifikasi korupsi kan, gitu. Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Jadi kalau kasarnya, kalau ini misalnya ditemuan, terus setelah proses negosiasi tidak bisa dikembalikan atau ya ini kan besar jadinya ya kalau misalnya Betul. kita kalau temuan apa kalau perhitungan kita kan itu bisa di atas 30 miliar itu pengembaliannya kalau dikalkulasi dengan perjalanan dinas dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi ini bisa bergeser ke arah pidana. Tapi ini tergantung BPK ya akhirnya ya kalau akhirnya ya, kalau kayak gini. Iya, iya, iya. Nah, kita Kan sudah kalau menyampaikan kita juga. melihat argumentasinya gini, em, argumentasi kewajaran atau unreasonableness yang tadi itu kita bilang, itu kan kita juga bisa ngelihat pakai patokan regulasi. Kalau kita lihat standar biaya umum yang dikeluarkan Permenko gitu ya, maka em, memang ada nomenklatur sewa kendaraan. Tapi Ya, kan semua dalam kepala pembaca itu tahu mafhum bahwa sewa kendaraan yang sedang dimaksud itulah mobil kan, mobil ya. mobil gitu. Bukan Mobil. bukan pesawat dan bukan apalagi pesawat jet gitu kan. Nah, jadi em, itu adalah argumentasi ekstra tapi yang berbasis regulasi bagaimana memang unreasonableness itu terjadi gitu. Ya. Nah, jadi jadi ada semacam sebenarnya satu bolanya memang di eh, BPK ya. Jadi BPK kan sedang melakukan audit. Tapi BPK itu kan auditnya sampel ya, Mas. Betul, Walaupun KPU ya. betul. Dia tapi sampel look kan begitu ada informasi ini adalah adalah hal yang logis. Ini kan informasi ini kan sudah ramai gitu ya. Informasi ini sudah ramai, terus kemudian media sudah meliput, kawan-kawan LSM sudah bergerak. Maka adalah hal yang logis untuk BPK itu
kalau misalkan belum untuk akan masuk pada isu ini, akan juga ikut melibatkan isu ini gitu. Jadi harusnya BPK sadar nih ya. Sadar gitu. Loh, kalau laporan intelijen aja jalan kok, masa Yang sudah eh, kebuka ini enggak. yang sudah cetoelo gitu kan dipermasalahkan publik malah nggak jalan gitu. Karena jadi lucu nanti malah BPK yang dipertanyakan kemudian kan. Gitu. Nah, nah ini yang mungkin yang terakhir ya soal apa? Mas Riko pernah dengar nggak eh, ada kementerian, lembaga atau pemerintah daerah menggunakan APBN atau APBD untuk charter pesawat, ya. Tidak harus private jet ya, misalnya dia charter apa gitu. Lalu dia pakai APBN, APBD. Lalu kalau kayak gitu, tadi kita udah ngomongin soal justifikasi, justifikasi. Nah, kalau misalnya tanpa melihat kasus KPU ini, kira-kira kalau dalam konteks apa itu bisa dilakukan dengan melanggar ketentuan, dengan tidak berpedoman pada ketentuan soal standar perjalanan dinas tadi. Bayangan saya misalkan kalau memang misalkan untuk eh, di Papua gitu Hmm. ya, di mana penerbangan rintisan yang jumlah pesawatnya terbatas, lokasinya sangat very scattered, sangat apa tuh mencar, gitu kan. Maskapai itu juga yang beroperasi sedikit gitu. Kalaupun ada, kita tahu pesawat baling-baling itu penumpangnya sedikit ya. Jadi jumlah kursinya itu segitu gitu. Nah, kita mendengar misalkan pada beberapa kejadian itu adalah kita udah beli tiket ya kan, terus terus kemudian di hari H jam J keberangkatan berapa sekitar setengah jam atau 1 jam di lobi oleh pejabat setempat untuk mau menyerahkan kursinya karena ini ada tugas mendadak dari apa tuh em, dari kepala daerah kah atau apa kah untuk ini sehingga warga yang nggak buru-buru itu harus menyerahkan kursinya gitu. Nah, itu kayak gitu ada ya kan, itu logis gitu. Kalau itu yang kemudian tunjukkan apa itu sangat sangat ini ya, itu bisa diterima. Tapi harusnya apa itu berarti menunjukkan lokasi-lokasi yang remote area gitu ya. Saya bayangan misalkan ini kejadian saya kemarin dari Anambas gitu ya. Tapi bukan pakai pesawat jet, pakai pesawat yang ini isinya 200-an orang pesawat kapal kapal laut. Jadi kami harus pakai kapal laut itu pakai 2 jam em, dari Pulau Anambas yang satu ke Kepulauan Anambas yang lain untuk kemudian ngejar pesawat bandaranya di situ. Nah itu tiba-tiba hari itu tuh penuh sekali sehingga orang-orang itu diminta untuk dipersuasi Bapak Ibu yang bukan apa yang besok kapalnya masih ada lagi akan bersandar lagi gitu. Bapak Ibu yang tidak sedang ngejar pesawat mohon dengan hormat untuk meninggalkan kapal gitu. Oh dipersuasi berkali-kali gitu. Nah ya itu tapi itu kan 200 ya. Nah ini kalau kapal ya kalau pesawat kan di tempat-tempat sana itu bisa sangat kursinya bisa cuman berapa 8 12 dan segala macamnya. Nah itu kalau yang begituan um, itu reasonable gitu ya. Itu reasonable. Tapi berarti kan bukan pesawat. Saya nggak yakin apakah itu pesawat jet adalah pesawat yang kompatibel untuk digunakan di pedalaman-pedalaman gitu. Karena itu kan adalah pesawat yang harus terbang rendah, yang apa propeller dan segala macamnya. Nah kembali lagi jadinya kan apakah benar ini reasonable apa enggak gitu. Dan apa ya ini memang ada pergeseran akhirnya. Jadi Hmm. di awal dia disebut bahwa ini tujuannya untuk logistik saja, lalu diperluas nih. Jadi tidak hanya untuk kepentingan logistik, tapi semua tahapan pemilu akhirnya. Walaupun di pengadaan apa, ini KPU sendiri yang bilang ya. Jadi Hmm. itu tidak hanya dalam konteks monitoring logistik, tapi juga untuk kepentingan kelancaran pemilu 2024. Nah, makanya ada dugaan memang dari temuan teman-teman Tren Asia itu ada rute-rute yang tidak relevan dengan kegiatan yang terkait dengan logistik.
Jadi entah acara apa, entah apa, bahkan ada indikasi juga ini terkait dengan kegiatan yang bersifat pribadi. Jadi maksud saya eh, ini jadi makin tidak, tadi Mas Riko bilang tidak masuk akal ya. Kan orang membayangkan pesawat ini nanti berhentinya persis di depan apa KPU sana gitu. Padahal kan dia ke bandara juga ya. Dan di bandara Betul. dia ini apa dia naik angkutan lain ya. Kan nggak mungkin langsung ke kabupaten kota yang bandaranya mungkin tidak memadai. Nah, saya kira itu ya Mas Riko. Jadi Betul. beberapa hal yang apa yang sudah terjawab di sini soal mulai dari soal pengadaan tadi yang disebut. Ya ini memperkuat dugaan kita juga bahwa ini ada problem dan kecurigaan kita di pengadaan. Lalu soal perjalanan dinas yang tadi disebut sangat tidak masuk akal dan mungkin ini harus jadi ditindaklanjuti oleh para penegak hukum termasuk oleh PPK ya. Jadi pemeriksaannya tidak hanya sebatas memeriksa secara administratif. Mungkin ya. Karena kemarin kita juga minta ini diperiksa secara investigatif bahasanya ya. Karena kita tahu bahwa BPK bisa melakukan itu. Oke, Mas Riko, saya kira demikian. Terima kasih atas waktunya. Nanti lain kali atau kalau kasus ini bergulir nanti kita ketemu lagi. Baik, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Mas Reza, teman-teman Oke. DI.